Pemirsa, bersama kami di Jendela Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Batu di Agropolitan Televisi. Bersama kami Kiai Jatullah Thohir. Kiai, tadi kita berbicara tentang bahwa muhasabah itu sebetulnya adalah, kalau saya lah, muhasabah itu, introspeksi itu, ya kalau saya lebih cenderung kepada melihat kepada keburukan-keburukan, gitu. Betul. Bukan kepada kebaikan. Betul. Artinya bukan menjajar kebaikan apa yang sudah kita lakukan, tapi saya lebih cenderung kepada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada sesama makhluk. Paling tidak kita jajar mulai sejak kita bangun subuh tadi. Dan mohon maaf Kiai, karena sekarang ini sebetulnya dalam dunia yang serba global, semua mengandalkan digital. Maka saya lihat itu justru, kayak saya pribadi, saya tidak melihat orang lain. Saya ingin bermuhasabah kepada diri saya sendiri. Bahwa dosa-dosa yang saya lakukan itu bukan dosa manual sekarang, tapi dosa digital. Mungkin dulu Rasulullah menyebut salamatul insan bihifdil lisan. Sekarang mungkin salamatul insan bihifdil nopo cari ini. Apa bahasa Arabnya cari? Iya. Salamatul insan bihifdil asobi. Ini sekarang. Berapa orang yang sudah kita bully, kita jelek-jelekan, kita ghibah di WA, kita mencela, kita men-share. Dan itu menurut saya lebih dahsyat Kiai dosanya. Betul sekali. Jadi sekarang, ya Allah, kita hidup saya di zaman ngeri sebetulnya. Ya, hidup di zaman sekarang ini harus betul-betul, apalagi kalau yang masih anak-anak ya. Kita aja kadang ini sudah ngeri begitu, nanti bagaimana 10-15 tahun yang akan datang anak cucu kita nanti bagaimana. Karena apa? Karena ya alat modern ini bolehlah kita sekarang, kalau kita tidak pegang itu juga kita ketinggalan informasi. Tapi harus betul-betul ada filter, betul-betul bisa menggunakan semestinya. Karena orang sudah dibully oleh itu semua. Bahkan mohon maaf, sekarang orang cenderung kita coba cenderung dengan dengan apa itu isinya itu, padahal cuma segitu itu. Tapi mestinya kita itu kalau mau baca Al-Quran itu dalam 5 menit saja kita sudah berapa ayat. Kita mungkin mau tafakur merenung 5 menit saja kita sudah mungkin ingat-ingat tanda kekuasaannya Allah. Kemudian kita bertadabbur bagaimana mungkin yang sudah kita lakukan. Makanya betul sekali muhasabah atau mungkin koreksi itu bukan kita menghitung-hitung kebaikan kita, bukan. Menghitung-hitung mungkin kekurangan kita, kesalahan kita. Nanti dengan kekurangan nanti bisa kita sempurnakan. Bisa memperbaiki. Dengan kesalahan kita bisa memperbaiki. Bisa melengkapi yang jelek bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Itu yang namanya muhasabah di situ. Makanya betul sekali disampaikan Pak tadi. Jadi kita ngeri sekali kalau melihat zaman-zaman sekarang ini orang sudah dibikin oleh begitu alat yang sangat modern ini. Bahkan kalau toh memang itu seperti apa dari awal tadi sudah sampaikan, kalau obsesi dan keinginan tujuan kita hidup ini nggak ada kaitannya dengan masa depan, ini kita harus betul-betul mengubah bagaimana kita. Karena apa? Karena kita ingat dari salah satu hadis firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahsabannallaha alladzi amma ya'mal. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa Allah ini akan lalai dengan apa yang pernah kau perbuat. Betul. Ini apa artinya? Ini mengingatkan kita. Bahkan dalam salah satu ayat yang lain itu, ya Allah, kita itu Allah sudah memberikan peringatan dengan gambaran-gambaran orang yang menyesal nanti
di hari akhirat. Itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna kunna na'malu sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Artinya begini. Mereka ini nanti di neraka ini akan berteriak-teriak yang sangat keras sekali. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Aku akan melakukan kebaikan tidak seperti yang aku lakukan pada waktu aku diberi hidup. Apa kata Allah? Ini padahal penyesalannya nggak ada gunanya sudah. Betul, kan. Jadi penyesalannya sudah nggak ada gunanya. Padahal di kesempatan yang sangat luas, sangat banyak ini harus kita pergunakan dengan hal-hal yang positif. Betul, makanya jawaban Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma tadzakar mimman tadzakar. Artinya, apakah aku memberikan waktu umur yang panjang bagimu? Bagi orang-orang yang mau berpikir, wajah aku nanti, dan apakah belum datang kepadamu apa nabi, apa yang peringatan, apa yang memberikan tentang hal-hal yang begitu itu. Jadi memang ini zaman dimana bahkan saya kadang-kadang sempat berpikir yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, namanya kebaikan itu ya yang saat kita lakukan yang beneran, yang manual. Dan yang kita lakukan di WA, di Facebook, komen-komen, membuli, itu dikira bukan dosa. Ini kan itu betul, karena orang kurang muhasabah, seakan-akan itu dianggap nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, dianggap mainan. Nah, iya itu. Jangan main-main itu. Main-main itu sama kan, Kiai? Betul sekali, betul. Bahkan kalau menurut saya malah lebih dasar itu. Lagi. Kalau dulu misalnya ya, orang hibah, ngerasani, nyun sewu, karena kita orang Batu ya, ibu-ibu ngerasani tetangga sebelah sambil petan gitu ya. Itu kan berjejer 3-4 orang. Ini kan 3-4 orang. Bayangkan kalau kita misalkan membicarakan orang, aib orang, di grup WA, berapa ratus? Jumlahnya 300 orang. Sekali ngomong, udah didengar oleh 300 orang. Kemudian oleh salah satu 300 orang itu kemudian di-share di grup sebelah. Jumlahnya 600 orang. Dan kapan kita bisa menghentikan? Itu sampai kiamat loh, Kiai. Sepanjang itu masih ada HP, ada gadget. Itu akan terus berjalan dosa itu. Saya tidak membayangkan itu. Seperti apa dosa yang kita terima. Makanya kita harus sebar kebaikan di WA. Sebar kebaikan, sebar kata maaf. Itu yang seringkali kita lupa. Kayak. Nah, makanya kan pemirsa, ini adalah sebuah introspeksi. Saya, Kiai sama. Betul. Kita tidak ada bedanya. Kesalahan-kesalahan, kekhilafan. Saya manusia, Kiai juga manusia. Gak ada kita yang sempurna, gak ada. Pasti kesalahan kita buat. Beda sedikit boleh lah, tapi bukan itu kita anukan terus. Betul, dan saya lihat itu nggak ada adab loh. Betul, ya. Mereka berucap kepada ulama, nggak ada adab itu. Seakan-akan, Masya Allah, kok jadi begitu ya gitu kita ini. Kok jadi begitu ini. Nah, ini, jadi itu pemirsa, betapa kita harus saling introspeksi, kita menjaga lisan, menjaga komen, betul. Agar kita tidak jemari kita. Iya, jari jemari kita, agar tidak ya kita ubah lah. Nah, yang kemarin kita sudah sering share yang buruk-buruk, sering memberitakan yang jelek-jelek. Nah, sekarang kita tumpangi dengan yang baik-baik lah. Betul. Ngajak kebaikan, ngajak bersedekah, ngajak sholat, ngajak orang untuk tidak mendendam, ngajak orang untuk suka memaafkan. Nah, itu kita tumpangi. Nah, itu Kiai. Kalau gitu sebetulnya ada enggak agama kita itu menangkal
agar kita tidak melakukan hal yang demikian itu? Ada, ya memang seperti itu. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan unsur doliman au madluman ya. Masya Allah, iya, Ya. iya. Jadi tolonglah orang yang aniaya atau orang yang dianiaya. Iya, iya. Kemudian para sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menolong orang yang didolimi itu wajar. Tapi kalau orang yang aniaya ini untuk kita menolong bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Kau menolong orang yang didolimi itu sudah semestinya. Tapi kalau kau menolong orang yang mendolimi, itu apa maksudnya? Cegahlah. Masya Allah. Cegahlah orang ini jangan sampai berbuat dolim. Nah itu di situ kan termasuk menolong. Nah menolong itu sudah di situ. Menolong orang untuk tidak berbuat dosa. Betul. Menolong orang untuk tidak berbuat zalim. Nah itu sudah namanya unsur akhoka seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul. Masya Allah. Iya, ini luar biasa ya materi ya. Saya betul-betul ya harus ini. Usia sudah lewat kepala 5. Kalau saya sudah kepala 6, apalagi yang kita. Jadi paling tidak harus kita selalu introspeksi untuk memperbaiki diri kita sendiri-sendiri. Makanya betul saya setuju sekali. Gak ada orang yang sempurna, gak ada orang yang sudahlah kecuali Rasulullah ya, kecuali Rasulullah. Kita ya mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, iya. Tapi paling tidak kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini kita masih belum kita sadari, ayo kita bersama-sama untuk memperbaiki. Makanya kan salah satu doa Rasulullah itu kita Allahumma rzuqni husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ini kan puncak. Jadi ketika sudah mengakui kesalahan, ya kita berdoa kepada Allah agar mati dalam keadaan taubat, agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan luar biasa. Kiai, ini waktunya sudah hampir berakhir. Saya mohon kata-kata penutup sekaligus didoakan. Terima kasih, alhamdulillah. Itulah memang koreksi kita untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing. Mungkin kita yang yang mungkin pegang estafet kepemimpinan, atau kita di keluarga kita, atau kita di mana, introspeksi diri kita masing-masing itu perlu sekali. Karena apa? Karena ya memang kalau kita tidak ada itu, ya mungkin nanti akan seakan-akan yang kita jalankan, yang kita lakukan itu mesti benar semua, padahal belum tentu bagi orang lain. Makanya sebagai kesimpulan kita, kenapa sih kita harus introspeksi? Kenapa kita harus muhasabah? Kita manusia itu tidak lepas dari salah, keliru dan lupa ya. Jadi itu tentunya kita sadari. Jadi kedua bagaimana? Kedua kita harus muhasabah. Kenapa? Keterbatasan. Ya tentunya kita manusia serba terbatas segalanya. Nah tentunya kita betul-betul harus bisa mempunyai satu keinginan. Jadi kalau sering kita dengar, kita mungkin kita baca, jadi paling tidak janganlah sampai kita hari ini kok sama seperti yang kemarin, paling tidak harus ada kemajuan. Muhasabah tujuannya apa? Introspeksi tujuannya apa? Untuk memperbaiki. Jadi yang kurang bisa disempurnakan. Seperti itu. Maka dari itu mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, mudah-mudahan dengan harapan kita mau introspeksi, kita mau muhasabah. Ambillah waktu sejenak. Kalau bisa di malam hari, ya kita di malam hari. Kalau kita bisa di siang hari, kita di siang hari. Tentunya itu nanti insya Allah akan berdampak positif bagi kita sendiri atau mungkin bagi orang lain. Jadi kalau kita yang pegang tampuk kepemimpinan, ya kita muhasabah bagaimana. Ya paling tidak karena zaman sudah seperti sekarang ini, tidak zaman seperti dulu lagi. Paling tidak kita harus bisa mengambil kolaborasi, kita inovasi. Jadi
bagaimana ya dengan anak-anak muda dan orang tua ini nanti ya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Artinya apa? Biar kita tidak terlalu kaku. Jadi sudahlah, mau ya begini, nggak mau ya begini. Akhirnya apa? Kita nggak ada koreksi diri sendiri, nggak ada apa kritik untuk diri sendiri, nggak ada muhasabah. Jadi akhirnya seakan-akan ya kita yang paling benar, kita yang paling, nah ini jangan sampai. Makanya mari kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang selama ini kita masih sembrono ya, mungkin dengan muhasabah kita akan bisa memperbaiki ke depan. Insya Allah kita tetap yakin bahwa Allah akan maha mengampuni dosa kita manakala kita mengakui dosa kita. Jadi kalau disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya itu, la soho iroma al istimror walakaba iroma al istighfar. Tidak akan ada dosa kecil manakala dosa kecil itu terus dilakukan tanpa adanya koreksi ya, tanpa adanya permohonan ampunan, tapi sebaliknya tidak akan ada dosa besar manakala setiap sedikit bil istighfar itu sangat baik sekali. Ini rahmat Allah. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan langkah perbuatan kita ini selalu dalam pantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengoreksi diri kita sendiri, kita muhasabah, mudah-mudahan kita akan lebih baik dari sekarang daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah min khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalata li ahlil khair. Allahumma inna jahdil bala wa darbish syaqa su'il wa samatatil adab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan hasyan wa shifaan min kulli da'in, shifaan min kulli da'in, shifaan min kulli da'in. Taqabbal min khadamin wal masyaqqatin wal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sampai kita di penghujung acara, kami tetap bersama Kiai Haji Abdullah Thohir. Ya mohon maaf, kami bukan orang baik, bukan orang yang paling sempurna. Kami di sini juga sama, ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan. Karena itu kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kami selama jendela fatwa ini hampir 2 tahun udah ini. Ya, alhamdulillah. Hampir 2 tahun kita rutin di jendela fatwa ini. Belum tentu baik semua ya. Barangkali ada menyinggung dan seterusnya, kami mohon maaf. Tapi insya Allah yang kita lakukan semuanya adalah demi kebaikan, baik. Bukan untuk pemirsa saja, tapi kebaikan juga kebaikan buat kita. Itu pemirsa, saya akhiri, semoga yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya menjadi maslahat baik bagi umat sebagai penebus dosa, sebagai kafarat, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.